Toxic. Talking asik tanpa toxic. What's good guys, welcome back to Toxic, dimana kita talking asik tanpa toxic. TNI. Nah hari ini kebetulan ada dua-dua ya nih yang kayak cukup fair game nih. Mungkin boleh kenalan dulu sama yang di sebelah sana. Hai, nama gue Valen. Mana tepuk tangannya? Bener sih. Udahan. Hai, gua Desi. Mana tepuk tangannya? Hai, gua Rafli. Anjay. Hai, gue William. Hai. Tapi kayak cowok agak jijik gitu ya kalau kenal-kenalan diri kali ya. Biasanya gitu kan sih? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Maksudnya? Nggak, kalau misalnya kita perkenalan biasanya kalau cowok tuh kayak coba so cool gitu. Oh, hai, gua Rafli. Ini. Cringe banget. Sok lu Ini. Hai, gue William. Takut banget. Creepy guy. Kalau cewek gimana? Kalau cewek Cringe. yang apa yang kecantikan gitu. Kalau kita cokwet. Jadi Cokwet apa? Cokwet. Cokwet. Oh, cute tapi bahasanya cokwet. Cokok. Itu bahasa anak-anak itu. Jaksel. platform Jadi sebelah. biasanya kalau kayak coklat gitu ngomongnya kayak dicala-cadalin gitu ya Des ya? Enggak sih, tapi lebih agak sedikit Kalem-kalem gitu ya. agak- Kita menjaga image. ya, Coba agak deh, coba deh. clingy. Koket. Hai, kenalin gue Desi. So Oh, imut. najis. Nah mumpung nih ada dua cowok dua cewek gitu ya, kita mungkin langsung aja kali. Gue mau nanya dulu nih sama cewek-cewek nih. Apa? Emang bener kalau cewek-cewek itu selalu merasa bener gitu loh? Emang cewek-cewek selalu salah. Lah kan ditanya balik. Jadi bingung sendiri sih. Bingung sendiri gua. Enggak sih, kita nggak selalu merasa benar, tergantung konteks permasalahannya. Bisa kayak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya bukan lu yang harusnya jawab sih. Kenapa? Harus jawab mantan. Tapi Tolong. kenapa nanya ke cewek-cewek? Oh iya juga ya, harusnya nanya pasangan mereka ya. Bener sih. Karena cowok-cowok tuh kurang dewasa nggak sih? Jadi kayak mereka nggak bisa mengambil apa ya, keputusan yang logis gitu. Jadi kayak kadang pernah nggak sih, misalnya nih lu ngomong ke lu udah kasih tahu cowok lu nih, lu jangan kayak gini nih, tapi karena cowok lu tidak dewasa, cowoknya nggak ngikutin nih omongannya, terus tiba-tiba beneran kejadian hal yang negatif. Ya, atau malah kan? ngelakuin kesalahan yang sama. Tapi emang faktanya ya, menurut Newcastle tuh, Newcastle apaan? Newcastle apa? University. Bukan Newcastle United ya? Emang apa? Kalau Newcastle University tuh bilang, itu penelitiannya tuh bilang katanya tuh struktur otak laki-laki sama perempuan tuh berbeda. Jadi kalau di belakang otak itu tuh ada namanya struktur prefrontal cortex, yang dimana tuh struktur perempuan tuh lebih cepat mature-nya dibanding laki-laki. Des. Itu bedanya. Itu alasannya kamu cari cowok yang lebih tua nggak? Sebenarnya maunya gitu, cuma dapatnya lagi yang lebih muda terus. Lebih mudah terus ya, Des, kok lu berondong. bisa hafal sih apa? Prefrontal cortex itu struktur otak di belakang. Enggak, kenapa lu ngafalin sampai segitunya? Enggak hafalin karena pernah baca, jadinya keinget terus. Oh, atau enggak itu buat jadi lawan buat cowok lu ya? Bukan itu lawan. Iya, Jadi materi buat berantem. kecil gitu. Bukan, jadi bukan materi berantem. Jadi kalau dia gak dewasa, kita memaklumi karena ya memang struktur otaknya dia nggak terbentuk secara sempurna, nggak kayak perempuan gitu loh yang lebih dulu sempurna. Oh, ini bahas sempurna nih. Nggak Sempurna mah sempurna, memiliki pola underline pikirnya. backbone dong itu Iya. dong. Sempurna cuma dipunyain mil doang, Des. Pola pikirnya doang. Nah gitu, jadi emang omongan cewek mostly bener semua gak sih? Betul, walaupun laki-laki menyadarinya belakangan. Betul. Tapi kalau yang gua realize itu ya, especially kalau ya kan gua udah cukup lama gitu kan sama cewek gua kan. Kalau gua gak minta maaf itu gak kelar-kelar tuh problem. Jadi Setuju. ujung-ujungnya tuh harus kayak cowok yang ngalah gitu loh. Oh. Gak tau feeling gue sih gitu sih. Cowok kan bikin salah, harus minta maaf gak kalau bikin salah? Nah itu dia masalahnya. Kadang-kadang gua ngerasa kayak cewek tuh nyari-nyari gitu. Masalah cowok tuh di mana? Ya gak sih? Karena cowok nggak mau menurunkan egonya, nggak mau minta maaf. Sebenarnya yang kita butuhin cuma dari awal kalau bikin salah ya udah minta maaf aja nggak sih? Kayak nggak usah dijelasin lagi gitu, kayak Ya udah nggak usah jelasin apa, nggak usah membela diri, nggak usah defense, ya udah lu minta maaf aja. Iya. Emang cewek nggak pernah ngelakuin hal yang sama? Loh kalau kita salah Enggak, kita minta maaf. Emang iya, Des?
Kalau lagi gengsi enggak? Tergantung. Lu next time lu di belakang ngomong dulu, ntar jawaban kita gini ya gitu. Oh ya berarti maksud gua kalau menurut gua ya cowok sama cewek sama lah, sama-sama manusia yang gak ada luput dari salah menurut gua. Berdasarkan apa minta itu? maaf. Hah? Lu belajar dari mana nih? Ya enggak, ya logis aja gak sih? Logis ya. Sama-sama manusia, sama-sama dari lu dari tanah, bro. Lu di di tempat yang sejajar ya udahlah maksud gua. Ya udah langsung ngomongin origin dari manusia ya ngomongin. Iya, dari kera tuh awal kita kan. Atau kita awal ngomongin tentang kerjaan dulu kali ya. Baru ini ini langsung ke relationship aja nih si Desi ini. Langsung ngomongin kerjaan. Bukan gua. Langsung ngomongin kita kerjaan dulu deh. Kita kan kebetulan kerja bareng ya guys ya. Ya. Nah, gimana menurut kalian kalau di workplace nih? Ya kan, apalagi kalau kita kerja bareng sama lawan jenis gitu. Gimana biasanya dinamikanya tuh? Dinamika. Siapa dulu nih? Susah nggak misalkan kerja sama lawan jenis atau lebih gampang kerja sama sesama cewek? Gimana kalau mungkin dari perspektif cewek dulu kali? Kayaknya enggak juga sih, sama-sama aja. Misalkan kerja sama laki-laki sama perempuan, menurut gue sama aja sih. Kayak ya sama-sama gampang aja gak sih? Tapi mungkin misalkan nih kalau yang cewek-cewek mungkin cenderung lebih serius kali ya. Kalau cowok-cowok tuh lebih kayak banyak bercandanya gitu loh. Jadi mungkin kalau di saat-saat serius kita kayak lu bisa nggak diem dulu, bisa nggak bercanda dulu kayak gitu. Kalau cowok mungkin lebih santai kali ya. Iya. Casual. Kalau kita kan kayak ya udah kerjanya tuh ya dibawa serius. Gitu. Itu aja sih bedanya, tapi sama aja sih. Iya sama aja kan Sama ya. aja. Nah juga tergantung orangnya nggak sih? Ada juga cewek yang emang nyantai tapi ya udah gitu. Siapa tuh? Tergantung tergantung apa namanya kepribadiannya aja. Iya. Iya, tapi maksudnya mostly. Oh, ya kayak misalkan Mimi Lasih dulu asik banget orangnya loh. Pas kerja asik segala macam, tapi ya kerja tetap kerja gitu. Tapi ya asik, lucu. Gimana kalau menurut? Tergantung dari kepribadian masing-masing kali ya. Kalau gua sendiri mungkin tergantung mood sih. Kalau ngeliat Raffi kan jadi pengennya ke bawah ketawa terus kan. Aja. Yes. Tapi kayaknya kalau ketemu sama yang lain-lain jadi kayak aduh pengen jadi serius gitu. Ya beda-beda lah, beda orang beda vibe kali ya. Betul. Nah kalau misalkan kita di tempat kerja, menurut kalian nih ada perbedaan nggak sih secara treatment dari apa kalau cowok nih sama cewek gitu ada bias nggak nih gitu kan? Misalkan let's say cowok tuh dapat lebih banyak perhatian dari manajemen atau lebih dapat opportunity gitu, ada nggak? Kalau menurut gua sih enggak sih, sekarang udah sama sih. Kalau dari segitu ya, Iya. sama sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua kalau bias sih gak ada, tapi kalian pernah denger gak sih kayak beauty privilege? Oh, Itu apa tuh? Menurut beauty gue pri- masih ada sih beauty privilege. Jadi kalau misalkan lu good looking, lu tuh bakal dapet treatment yang lebih spesial gitu loh. Karena kejadian di tempat teman gue, dan teman gue ini cowok bukan cewek. Jadi ini nggak berlaku buat cewek doang ya. Bukan karena kayak cewek cantik jadi kayak di-treat sama teman-temannya nice gitu. Nggak cuman kayak gitu, tapi cowok pun juga ada yang dapat beauty privilege gitu. kok gua nggak dapet ya? Kalau lu lawak privilege itu. Anjay. Tuh salah satu. Iya. Jadi mungkin biasnya karena kayak gitu kali ya, karena ada privilege. Sebenarnya beauty tertentu. privilege tuh ada di pekerjaan tertentu sih. Misalkan di frontliner, orang-orang yang langsung ketemu. Benar. SPG customer, kali ya. SPG, terus pramugara, resepsionis, itu semuanya kan pasti kan harus at least good looking lah. Kalau orang datang liatnya bad looking kayak udah mager gak sih mas? Tapi sebenarnya kadang-kadang juga kalau kita dealing sama orang yang lebih good looking jadi lebih apa ya, kesannya jadi lebih Minder. enggak, justru Maksudnya jadi lebih enak gitu loh. dipercaya gitu. Maksudnya gimana? Ya, jadi kita ngobrol sama dia tuh jadinya lebih Oh. ya ada suasananya lebih enak gitu. Iya. Makanya kalau kita diambil kan semuanya good looking kan. Kalau Iya. maksudnya nggak good looking banget tapi well dressed masih oke juga apa enggak? Well Oke sih, dressed. rapi Iya, gitu rapi, ya. tapi ya Oke sih. mungkin nggak beauty banget gitu, tapi dia well dressed nih. Kayak Itu gua selama appreciate sih. menurut gue selama lu terlihat rapi, misalnya rambut lu rapi, pakaian lu rapi, lu bakal terlihat bagus aja gitu loh. Oh. Tapi kalau menurut bad looking banget nih, parah gitu. Contohnya gimana dulu? Ya nggak tahu ya, lu punya lah di otak lu masing-masing yang bad looking kayak gimana. Tapi well dressed gitu. Tapi gue jadi lebih respect sama orang itu sih. Iya.
Iya. Gue jadi treat dia tuh mungkin bukan beauty privilege kali ya. Tapi Apa nih namanya? Ya well dressed privilege kali. ya Iya. Wah, itu penting Apa banget lagi? sih benar. Tapi jadi meningkatkan apa ya derajat orang itu dan gue jadi lebih anggap gitu mungkin sama kalau ngobrol sama dia. Karena dia juga memperhatikan diri dia sendiri kan. Betul. Jadi kita sebagai lawan bicara juga pasti harus memperhatikan dia gitu. Tapi maksudnya banyak loh di orang sana yang benar orang-orang kaya gitu, benar kaya banget, tapi penampilannya benar kayak lusuh. Kayak yang pakai sandal santai. jepit datang Iya. ke bank gitu kan tiba-tiba bawanya iya. segepok cash di plastik gitu. Dan itu masih banyak yang orang celana pendekannya tapi aslinya benar kaya. Nah itu gimana? Ya mungkin Mungkin dia tahu kali ya. karena dia kan nggak, maksudnya kerjanya udah punya bisnis sendiri misalkan kayak gitu. Bukan orang-orang yang datang ke kantor yang harus berpenampilan rapi, yang kayak tadi lu bilang kayak oh dia di bagian front desk kayak gitu. Ya nggak, gimana? Ya. Ya sebetulnya itu ya kembali ke orang masing-masing sih ya. Tapi kalau gue sih melihat bukan ke arah kita mau direspek sama orang, tapi kita kalau respect orang, kita juga harus ketemu sama orang tuh dengan pakaian yang proper gitu. Mau kita cewek atau cowok juga harus proper. Apalagi kalau kita datang ke bank gitu kan, pasti dilihat banyak orang dan lain sebagainya gitu. Jadi beauty privilege itu ada ya sebetulnya ya. Ada. Nggak munah lah manusia ya. Iyalah. Ya. Dan kalau dulu kan orang banyak bilang kayak oh beauty privilege mah cuma cewek doang yang ngerasain, tapi ternyata cowok juga ada yang ngerasain punya beauty privilege. Misalnya gimana nih? Contohnya Ya, nih, contohnya mungkin ya, gimana? contohnya gimana gitu ya beauty privilege Iya. nih. Buat cowok gitu Buat apa cowok buat cewek? ya, misalkan yang temen lu, kan lu ada cerita tuh. Lu sendiri pernah ngerasain gak Des? Beauty privilege? Kayak kamu ngerasa nih kamu di treatnya tuh beda gitu sama yang lain. Enggak, malah ngerasa dianggap kayak Gak bisa ya? saingan. Sumpah itu di tempat kerja yang lama dianggap saingan. Karena dia nggak mau cowok-cowok itu jadi berteman sama gua. Gitu. Oh, ada Nah, itu juga apa tuh kayak namanya, gitu. kayak- itu apa tuh namanya? Juga Persaingan. Itu Jealousy. Apa ya? itu kayak sisi gelapnya punya beauty privilege gak Sisi sih? gelapnya kali ya, karena ya mereka nggak suka ada yang misalnya lebih well dressed atau apa, terus teman-teman yang cowok terus jadi berteman sama gua, terus mereka kayak gak suka gitu. Berarti beauty Yaudah. privilege-nya cowok-cowok deketin lu, itu privilege-nya. Sisi Tapi gelapnya iya, pasti ada dijauhin. plus minus gitu Iya, ya. Gitu, ya nggak apa-apa sih. Oh dijulitin sama yang lain gitu Des maksudnya? Dijulitinnya kayak gimana? Bukan dijulitin, itu nggak dijulitin, tapi kayak dia tuh bikin-bikin drama kayak bilang katanya, lu kan dideketin nih sama temen cowok ini, temen ini, itu tuh mereka tuh lagi jadi taruhan loh. Kayak gitu, padahal enggak. Itu dia ngarang cerita sendiri. Kayak iri-irian gitu kan. Iri-irian. Terus dijauhin gak ditemenin. Tapi lu pernah merasa kayak di TikTok kan gimana? Diratukan. Diratukan. Itu apa tuh diratukan? Gue belum pernah dengar. Jadi kalau diratukan tuh misalkan satu geng gitu ya isinya kebanyakan cowok tapi di situ ada satu cewek. Oh, Iya sih. oke. Ceweknya jadi kayak the queen bee gitu ya. Iya, the Aduh. queen bee gitu. Janganlah itu mean girl ntar dibilangnya. Pernah nggak Des? Enggak. Oh gimana Val? Kamu pernah nggak ngerasain diratukan? Enggak sih. Biasa aja. Merasanya biasa aja sih. Mungkin orang lain yang lihat di luar kali. Iya mungkin orang lain, tapi kalau merasanya nggak pernah sih. Maksudnya nggak pernah juga yang kayak sampai dijulitin sama teman-teman cewek kayak gitu. Kalau punya teman cowok ya udah punya teman cowok aja, tapi nggak pernah sampai di apa-apain gitu lah. Tapi actually gue punya beberapa temen cewek gitu ya. Ya memang dia tuh sengaja bilang kayak, gue gak tahu ini pick me atau bukan. Karena kalian tahu kan pick me energy itu pick me gitu kan. Dia tuh bilang kayak, kalau gue sih memang nggak bisa deket sih sama teman-teman cewek. Gue sih Oh my memang God. pengennya punya coworker cowok. Kenapa ya nggak tahu? Gue lebih nyambung aja sama cowok gitu loh. Teman-teman punya nggak sih teman-teman kayak gitu misalnya? Enggak sih? So far belum sih. Gue ada sih, tapi lebih ke kayak misalkan pertemanan ya, bukan soal coworker. Jadi dulu pas gue SMA gue punya teman kayak dia tuh emang rada tomboy, tapi kayak gak tomboy banget gitu loh. Terus dia selalu ngomong kayak, ya gue mainnya sama cowok-cowok aja. Ya, tapi emang ada sih yang emang tomboy emang kayaknya Ya mungkin kalau tomboy memang gen cowoknya kebanyakan ya. memang lebih nyamannya bermain sama cowok gitu. Mungkin kalau khusus cewek-cewek yang kayak cewek banget tapi tiba-tiba out of nowhere ngomong kayak gue nggak bisa nih temenan sama cewek-cewek gitu kali ya, baru pick me. Mungkin mereka nggak mau teman sama cewek karena cewek itu terlalu julid. Karena kita tuh suka gibah. Kadang Ada ribet loh, juga kali Des. Kadang ribet juga kali. ada ribet juga karena pernah ada dia tuh punya teman nggak mau nongkrong sama teman-teman ceweknya karena
Gue lagi nggak mau gibah lagi, bilangnya kayak gitu. Gitu. Iya, ya udah terus dia ya udah kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Ya. Nah kalau di kantor tuh biasanya, apalagi kita kan masih muda nih, kita kan pasti mau naik posisi gitu ya, kita mau jadi, let's say kita jadi orang yang dipercayalah gitu kan sama company buat jalanin project ini atau jadi leader ini. Pernah nggak teman-teman merasa kayak didiskriminasi gitu ya? Apalagi karena mungkin gender kalian laki-laki atau perempuan, jadi lebih mungkin, wah nih kalau posisi ini lebih cocok condong ke laki-laki misalkan gitu. Ada nggak misalkan pernah diskriminasi atau perasaan kayak gitu? Kalau buat kerjaan yang sekarang sih kayaknya nggak ada ya. Maksudnya yang dibayangin gue sih kalau misalkan untuk pekerjaan tertentu ya. Kayak misalkan contohnya apa ya? Nggak banyak sih sebenarnya yang maksud lo yang mungkin yang kerjaan tuh nggak bisa misalkan khusus pria doang gitu atau Iya. ada sih paling pembersih toilet pria. Tapi tuh kadang-kadang banyak loh yang kayak ditulis pembersih wanita gitu. Apa beda? Nggak pembersih Dicarinya wanita. bukan pembersih wanita. Janitor perempuan. Oh. Janitor karena perempuan. Oh iya, lo ngomong pembersih wanita. salah ngomong. Coba apa ya satu pekerjaan yang kayak cuman bisa dilakuin sama laki-laki doang gitu? Nggak ada sih. Literally semua Pasti sekarang ada nggak sih? nggak ada. Gue udah cari di Google guys, nggak ada. Sumpah? Kayak misalkan oke, kita ambil apa ya, Pilot cewek ada sih, tapi nggak pilot cewek banyak ada. nggak sih? Tapi nggak banyak, tapi memang dia bukan nggak bisa, tapi Nasi. dominasi ya. Bukan Domino free itu Domino pizza. Enak ya. Didominasi oleh pria ataupun wanita. Tapi kadang-kadang kalau kayak let's say orang sales gitu ya. Kan kita pikir sales itu kan berarti pekerjaannya susah nih, harus banyak on the road gitu kan, keliling-keliling. Kayaknya tough nih, dapat target banyak, harus cowok nih kayaknya. Tapi enggak loh. Enggak juga. Kadang-kadang cewek jadi lebih jago loh kalau jadi orang sales. Karena ya beauty privilege. Karena beauty privilege. Iya, betul. Iya memang pasti ada sih kalau kayak gitu. Betul. Jadi pernah nggak teman-teman kalau misalkan kayak let's say kliennya atau konsumennya tuh cowok nih. Ah kayak kemarin di JLF gue denger katanya ada something nih. Kliennya cowok gitu kan, langsung mana yang diituin. Gak ada closing tuh orang, cuma nanya-nanya. Nah ini gimana kemarin? Lama banget nanya-nanyanya kayak Setengah jam aja. hampir kali ya. Yang mau beli ini kasih karton. Iya mau beli karton, nanti orangnya nonton lagi guys. Dia mau beli kartonnya doang atau ada produknya Enggak, juga? awalnya dia kayak lihat-lihat, terus kita kayak iya, ayolah kok beli kok kopi ginseng kayak gitu kan. Terus dia bilang berapa nih harganya, sebut dong kita berapa harganya. Terus dia kayak mahal, gue beli di sini cuman segini, gue buat jual lagi. Terus kita kayak iya kok kita kan satu harga kok, tapi ini tenang aja, khusus hari ini kita dapat merchandise kok, nih merchandise-nya boleh lihat dulu, boleh pegang dulu kayak gitu kan. Tapi mau beli banyak bisa, beli 10 karton bisa nggak nih? Terus kita kayak lihat-lihatan dong gue sama Alvaro kayak bisa nggak ya? Terus kita bilang yaudah kok beli satu dulu, nanti yang 10 karton kita bantu aturin, kita gituin kan. Maksudnya karena udah kelihatan nih orang kayak setengah mau beli setengah enggak gitu loh. Terus dia masih kayak enggak deh. Nih kemarin nih dia kasih tunjuk kayak bondnya gitu, dia beli sama orang kayak harga murah gitu. Terus gue tanya, kalau boleh tahu belinya di mana? Terus nggak mau dikasih tahu, terus dia langsung ketawa. Terus dia bilang udah nggak mau beli lah, di rumah masih banyak, masih berkarton-karton gitu kan. Udah, tapi dia nggak pergi-pergi dari situ, diam aja di situ. Jadi dia stay di sana aja nggak ngapa-ngapain. Sambil ngomong terus kayak bisa nggak dapat diskon, bisa nggak beli banyak, bisa nggak beli murah kayak gitu. Suka ngobrol kali sama Jasmine Fli. Mungkin. Sebenarnya mau ngobrol doang kali ke situ. Iya, makanya gue bilang ngobrol mah harus beli juga lu harus ada apa namanya? Help button. Help button jadi ya nanti Noval yang langsung siap. Gara-gara. Soatin gua dulu bos. Iya harusnya kayak gitu. Kayak ya gini kata tenang Jasmine. Iya kayak gitu tuh. Tapi ada juga misalkan kayak kemarin nih pas di JLF nih kita udah hopeless banget nih mau jualan produk, tapi maksudnya susah banget kan karena trafiknya juga sepi. Terus kita begitu ada orang lewat kita kayak mohon-mohon gitu kayak ayolah please lah bantuin dong Ci, kalau nggak pulang besok kita nggak boleh masuk kayak gitu, akhirnya dibeli. Kalau nggak kita dipecat. Disclaimer ya, JLF itu Jakarta Lebaran Fair. Takutnya kita ngomong JLF ntar yang nonton apa JLF. Kita lagi ada acara jalan ini di mana ya lokasinya? Di J-Expo Kemayoran. Sampai tanggal berapa?
Sampai 6 Tanggal April. 6 April ya? 6 April. Jadi tiap hari kalian jaga di sana dong di Jalef. Tiap hari. Ganti-ganti. Tapi pasti ketemu kita-kita. Ya, ketemu kita. Ya kalau mau ketemu kita boleh lah datang. Datang JLF. ya. Berarti nanti yang dapat closing tertinggi itu berarti apa tuh? Apa-apanya. Yang bisa closing terbanyak nanti dapat apa nggak misalkan? Oh, Maksudnya ada dapat- sih dapat tapi duit ya dari- dirahasiakan. Dapat Iya, duit masih katanya dirahasiakan. dari Sena ya. Hadiahnya nggak tahu duit, nggak tahu. Katanya 2 kali iPhone gaji 16 katanya. Pro Max. 2 kali gaji Katanya ya? 2 kali Iya gaji gitu ya? Hah? Katanya 2 kali Gitu gaji. ya? 2 kali gaji. Iya. Ditransfer ke gua kan maksudnya kan? Tapi kayaknya Kawil harus datang deh ke JLF, cobain Gue jualan pengen di datang, sana. justru malam ini gue pengen datang. Ya udah sekalian coba jualin tuh. Iya kan Kawil waktu itu pernah tuh yang Iya, jualan di Lipo. Nah ini beauty Iya. privilege juga ya Nah, jualan Lo di gak Lipo. percaya gue bisa jualan? Percaya? Percaya, justru makanya kesana. Cewek lu ajak juga biar bantu jualan. Nggak, tapi memang menurut gue sih semua orang harus bisa jualan sih. Mau cowok mau cewek kan harus bisa jualan. Ya mau posisi apapun harus bisa jualan. Karena itu kan basic skill ya. Komunikasi skill, gimana cara kita persuade orang. Ya nggak sih? Negotiation, apa-apa segala. Berarti kemarin sempat diminta nomornya tuh nggak, Jasmine? Dimintain. Jadi kan dia nanya-nanya nih mau beli banyak, terus sama si Novel ditawarin udah jadi CNI partner aja, Iya. tinggalin nomor, kan kita Terus? ada yang kertas gitu Iya. kan, terus dia kayak udah nggak usah minta nomor kamu aja, udah doang kita kayak Terus lu isi kasih. aja kok, ya gimana? Salah, Nggak lu jangan weh. lu kasih sampai dia beli. Atau nggak gini aja, Beli dulu Val. baru saya kasih gitu dong. Atau nggak gini aja deh biar gampang kok. Mungkin nanti kok juga susah nyari nomor saya catat aja nomor koko gitu aja bisa Gak gitu. mau, Gak mau dia gak mau, Terus dia udah bener-bener ngechat? gak mau, belum. Oh belum. Kenapa nggak kamu tawarin ini nomor teman saya aja yang ngurusin Noval? Iya Novel tuh diem-diem doang tuh pas dimintain nomor dia suruh gua udah Jasmine nomor lu, nomor lu." Oh, gitu. Lupa. Emang menjebak. Iya atau Cewek kan gue udah kasih kartu nama gue. Ya, kirain cewek mau. Cewek, dia kasih apa? kartu. Tapi bener gak sih kalau misalkan kayak Gercep. konsumennya cowok, kita majuinnya cewek gitu. Kalau konsumennya cewek majuinnya cowok, bener gak? Bener. Tapi tergantung. Kemarin katanya Pak Ivan, kalau misalkan cowok sama Oh, cewek tahu pasangan nih, lu jangan kasih maju cewek. Iya cowok kasih. Kasih Iya. majunya cowok. Cowok. Kalau dia Kenapa? suami istri, Bener. jangan suami kasih, istri cewek. majuinnya cowok. Iya majunya. Kalau kemarin enggak, aku kan suami istri tuh. Heeh. Yang nawarin kopi. Itu aku majunya cowoknya. Terus cowoknya kayak udah dikejar-kejar karena gak tahu mikir gak enak atau apa, ya udah beli gitu. Kayak gitu. Orang kaya. Gimana saudara. gue gak ngerti. Jadi kan kalau ada suami istri, terus disamperin nih. Samperin terus dia karena suami yang gak enak udah ditawar-tawarin, udah dipaksa, terus kayak ya udah beli. Sebenarnya istrinya mau jalan gitu. Nah justru karena kalau kata Pak Ivan nih kalau misalkan suami istri, cewek yang maju, nanti istrinya pasti cemburu. Iya, Iya. makanya nggak mau. Ya atau enggak kalau cewek maju approach-nya ke cewek, ke istrinya. Si ibunya. Ke ibunya. Tapi ibu nggak mau beli. Gak mau beli. Tapi kemarin mau beli aku justru Karena ibu. suaminya. Karena suaminya suruh udah beli. Biasanya kalau cewek kan memang lebih konsumtif kan in general kan. Kalau kita misalkan nanti kita mau jual produk apa kan biasanya kita approach ke cewek dulu gak sih? Iya, tapi kalau cowok tuh lebih kasihan kalau ada yang Iya. nawarin. Ya Gak tapi enak kasihan kan, kalau gak misalkan enak, yang- lebih gak enak. Iya, kalau salesnya cewek. Oh gitu. Ah, emang gitu. Iya. Ini speaking from experience nih. Iya sih, Beneran bener. loh. Nah, kalau misalkan ada apa namanya cowok gitu ya, orang sales nyamperin gue sih gak kasihan sama dia, sama sales mobil BM atau apa juga gue gak kasihan. Tergantung diskon ya. Kata dia semua. Tapi kalau cewek yang nyamperin kasihan. Ya tergantung juga. Salah ngomong. Tergantung juga. Salah Wow. strategi, salah Tergantung strategi. juga nih, aduh. Tergantung ceweknya gitu maksudnya. Nggak tergantung mood gua. Oh tergantung mood lo. Financial gua juga gimana. Oh gitu. Bukan tergantung orangnya dong. Berarti kalau finance secara lagi bagus, pede nih lo deketin cewek gitu. Bukan gua deketin cewek, enggak. Pede gua untuk beli produknya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi berarti nanti datang ke JLF bakal serve cewek-cewek terus nih. Enggak cewek-cewek doang, cowok, cewek, bapak, ibu, anak-anak kecil juga semua gua serve. Ibu, Pak. bapak, Siapa yang punya Jangan anak? lupa di Jalef itu kan kita sampingnya itu nutris ya, nutris. Oh, ini Depannya nutris. Itu suka beradu argumen lewat mic gitu. Suka ngomong ubur-ubur kan lele apa segala macam, dia suka beradu. Jadi lu harus beradu juga. Kasih pantun terbaik lu, Pli. Oh iya nanti Gampang lah, pantun mah cari chat GPT aja gak sih? Coba Harus sekarang. yang ear catching dong. Kayak apa kemarin Des? Coba Des. Kalau dia bilangnya ubur-ubur apa Ikan ya? pari. Oh dia bilang anyong seo, terus dia bilang kapun kap, dia bilang kapun kap juga.
Gak usah. Ngapain sih? Tapi lu minum itu Enggak. salingan. Enggak sih, udah lama enggak. Tapi lu minum ya. Oke, berarti kalau untuk penjualan jadi kerjaan juga nggak meter ya, laki-laki perempuan juga zaman sekarang kayak di Indonesia udah semakin itu nggak sih, semakin Ya. modern, Oh, semakin ada. beradaptasi. Apa? Gimana? Yang cowok doang. Sorry, kuli bangunan ada cewek emang? Ada. Serius? Ada juga Tapi cewek benar-benar jadi kuli jarang, bangunan. sejarang-jarangnya sih. Tapi kalau misalkan kayak kuli bangunan gitu, bukan namanya biasanya kayak tidur tuh barengan nih, ya nggak sih kalau misalkan Karena kayak nih ada rumahnya. iya. Emang ada Nah kalau ada rumahnya? kalau Ada kalau rumah di perempuan, situ. kalau perempuan berarti semuanya perempuan gitu kuli bangunannya. Gak pernah lihat, mungkin masanya gak balik pernah ada. Tahu nggak sih ada satu kasus yang anak SMP apa anak SD gitu, dia cewek, tapi karena dia kebutuhan ekonomi akhirnya dia jadi kuli bangunan. Tapi Tapi dia dia nyamar kan? nyamar. Nyamar jadi cowok ya. Jadi kayak Mulan gitu ya, nyamar. Oh, Nyamar. baru tahu tuh. Kayaknya nggak boleh deh kalau kuli bangunan tuh cewek, karena emang nggak memungkinkan mereka untuk angkat-angkat berat. Itu kan pekerjaan berat yang mostly cowok doang yang kerjain gitu loh, macul, malu, ngaduk, nyemen. Lo pernah nggak deh kayak misalkan kepengen gitu jadi cowok gitu supaya bisa angkat berat gitu atau kayak nggak usah Tapi, deal sama mood swings. Maksud gue emang cewek nggak bisa lemah gitu, bukan lemah apa ya? Gak bisa apa? Weak. Sama aja. Sama aja. Maksud gue emang nggak bisa gitu, misalkan angkat meja gini gitu, bisa nggak sih? Bisa kan, sebenarnya bisa aja kan? Sebenarnya bisa aja. Tapi maksud gue, Berat. kenapa gitu? Ngalem aja, ngalem beli. Memaintain elegance gitu loh, Fri. Jaim ya, Enggak, berarti sebenarnya bukan masalah cewek kuat apa enggak kan? Iya. Sebenarnya Tapi kuat lemah mah atau kuat enggak gitu aja. ya. Tapi tergantung, ada cewek yang bener-bener enggak. Oh itu Sama mah sekali nggak rendah, bisa. apa namanya, darah rendah kali. Ya, udah ngos-ngosan gitu. Tapi lu pernah nggak ada kalau misalnya nih lu depan cowok lu kayak pura-pura nggak kuat gitu? Misalnya kayak Enggak lagi malah. Kayak puterin buka malah- aqua gitu ya misalnya. Iya, enggak kebalik. Si gue yang bukain dia aqua. Dia kalau nggak kuat bukain dong. Jadi gue yang lebih maskulin jadi kalau sama cowok. Berarti lu cowoknya. Iya. tapi gue sering kayak gitu, misalnya gue kayak mau buka akun terus gue kayak liat dulu, misalnya dia lagi main HP gitu kan. Oh sengaja lo biar nge-distract kan, biar Iya. nge-distract kan. Iya, tapi Tadi pernah dia kayak ngomong gitu. gimana dulu? Bukan dong? Atau kayak Tolongin. Tolongin dong. Ah. Iya. Normal apa sih siap, oi. Emang gue tanya deh, emang cowok-cowok nggak suka kalau ceweknya kayak agak manja-manja gitu? Kayak Suka merasa lagi. merasa kayak lu sebagai cowok apa nggak merasa kayak oh cewek gue butuh gue banget nih. Iya. Even buat buka botol aku aja butuh gue gitu. Gue sih suka sih ya, to be honest ya. Kan? Gue sih suka. Tapi kalau Lu berlebihan diem agak sih. annoying juga sih. Iya nggak berlebihan lah, kadang-kadang doang lah. Tergantung sih, tergantung gua. Gimana apa ya, mintanya apa ya? Kalau mood gua lagi ini mah buka sendiri. Parah, Enggak lah, kayak enggak. gitu. Ya udah buka sendiri aja sih gitu, tergantung mood aja Kan sih. nggak bisa. Misalnya ceweknya lo udah gini, aduh nggak bisa, bukain dong. Nggak, biasanya mah bisa gitu maksud gua. Ya kan siapa Nggak tahu sih. lagi keras tutupnya. Tapi kalau bukan itu ya, misalkan gini, kayak kalian bawa barang-barang gitu, tas gitu ya. Mungkin nggak tas kalian, handbag kalian itu apa namanya, dikasih ke cowok kalian. Iya. Kalau itu aku nggak sih. Aku iya lagi. Itu dari kamu yang mau atau dari pasangan kamu yang mau? Aku yang mau. Aku minta tolong aja karena Bawain lagi dong, berat dong, pegel gitu ya. Terus dia oke fine aja. Oke aja, fan aja. Dia bawanya pegangnya gimana, Des? Di jinjing gitu aja atau di selang? Lucu ya. Gini. Aduh. Tapi kalau cewek gue nggak mau sih kayak gitu sih. Kenapa? Justru dia nggak tahu ya, kalau misalkan ada beberapa barang gitu, mending suruh gua bawain yang lain. Handbag ya dia tetap bawa sendiri. Oh, kalau tas sendiri. Iya. Takut lo culik kali, takut lo Takut, jambret. takut lebih centil daripada ceweknya. Enggak Takut kalau lebih cocok di Miriam. kalau ada tipe cewek yang ceroboh gitu kayak apa berantakan, jadi kayak cowok itu sigap gitu loh. Ini mending lu gue bawain daripada lu hilang gitu. Wah itu mah cocok Pak Simon itu. Sigap banget, paling sigap. Gua akuin Simon. the best Pak Simon. Memang kalau pacaran gitu harus bertolak belakang gitu kali ya, kalau secara personality ya, supaya cocok ya. Kalau satu berantakan, satunya lagi tuh yang Rapi, organize gitu. Organize aja. Betul sih. Kalau lu tipe organize apa ini, Des? Unorganized. Tergantung mood. Kalau moodnya bagus bisa organize, kalau enggak. Oke, kalau dilihat dari mejanya sih organize banget sih. Berarti moodnya jelek banget tuh di kantor setelah moodnya Organize selalu banget. jelek. Organize banget maksud Organize gua. banget, oh iya. Iya. Berarti tandanya moodnya bagus banget. Iya. Coba kita Kertas insert sekarang gak ada yang foto hilang mejanya, guys. gitu. Gak ada yang kelipet-lipet.
Guys, coba Jangan kita buka insert foto iPad, itu mejanya. masuk aib. Ayo Operator. masukin ya foto mejanya Desi nih. Nih. Ada di sini tolong nanti ya teman-teman. Iya. Tapi kata Albert Einstein kalau orangnya Einstein kalau meja orang berantakan katanya dia orang yang kreatif. Setuju apa enggak? Kreatif. Nah. Kalau rapi tandanya orangnya apa? Ya organize saja. Tapi kalau Berarti yang nggak kreatif berantakan, gitu, kurang kreatif. Makanya kenapa Kalau- Google itu dulu dia ada di tadinya itu di basement ya. Kagak emang belum punya duit aja Des, begitu Des. Tapi ya Mereka juga pengen di kantor bagus, yang rapi pengen. tapi Duitnya kan belum ada, namanya juga masih tahu. startup gitu. tahu Rafli tapi meja mereka katanya nggak pernah rapi. Saking banyak barangnya. Iya gitu, saking banyak barangnya. Jadi kamu sengaja nggak rapi supaya kesannya kreatif gitu ya, Des ya? Bukan, sengaja nggak rapi. Karena emang nggak bisa. Males, emang males aja. Gak males sih, tapi Berarti nanti sekarang lu langsung rapiin meja lu. enggak. Enggak usah, emang udah begitu adanya. Emang pernah rapi dari Tapi nggak tentu juga sih, cuma cewek doang yang nggak rapi. Cowok-cowok juga kadang-kadang nggak rapi juga. Iya. Tapi kebanyakan rapi-rapi tahu cowok. Karena barangnya Karena dikit, iya, Des. barangnya dikit. Iya, Bukan barangnya karena Kita rapi. apa Cuman sih paling? pulpen 1. Iya. Parfum ada 5 gitu kan, siapa ya? set. Asik. Novel banget tuh 212 anjay. Udah Iya. gitu doang sama colokan. Udah, nggak penting banget. Maksudnya kan biasanya ada make upnya dulu, ada Kaca. kacala, ada apa? Tisu apalah semuanya Alkitab, lah. Al-Quran. Yoi. Iya. Masker bawa nggak? Masker biasanya kalau di meja gitu? Disiapin nggak masker Sekarang kalau sudah nggak ada cewek? ya, sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada Masker ya? apa nih buat masker wajah apa? Ya, dua-duanya. Masker. Skincare paling cuma tapi sunscreen doang sih. Sama Iya. body mist, make up udah Ya sisir. sih. Tapi kan itu Hair ditambah dryer, lagi. anduk, sekalian catokan, dong. gunting, sekarang Cover. potong rambut situ loh. Oke, itu tadi mengenai kerjaan nih. Nah, sekarang kita ngomong yang lebih spicy ya tentang Wah. relationships ya. Karena gue dengar kita semua di sini udah punya pasangan nih katanya ya. Bener ya? Punya nggak? Bener gak sih? Hah? Punya. Punya nggak, Des? Punya. Ah, udah balikan? Enggak. Hah? Terus? Udah Gak dia tahu baru aja lagi? statusnya. Udah jangan ditanya. Penting banget. Kenapa? Lah nggak apa-apa, kan kita ubek-ubek aja. Siapa di tahu, sini. siapa tahu nanti dia nonton ini. Iya, jadi Coba, apa sih? ini- Sebenarnya apa sih di lubuk hati lo tuh lo pengen masih tetap apa enggak, itu aja intinya sih. Sama siapa sih? Gue gak ngerti loh. Sama siapa ya? Pak Levi. Olevi siapa? Kemal Palevi. Maksud gua kan ini lu gak ngomong langsung deh. Maksud gua ya gak apa-apa, lalu apa sih yang lu rasain buat dia gitu. Lu bisa ngomong Coba di deh sini. apa problemnya. Jadi kita Iya. bisa bantuin Berarti, nih. teman-teman Desi bisa ngomong setelah iklan yang satu ini. Setelah ditermehek-mehek. Enggak guys, namanya punya hubungan sama orang lain. Jadi emang banyak hal yang nggak sepakatnya, banyak hal yang nggak disukain satu sama lain. Tapi itu mah nggak apa-apa, itu masalah-masalah sepele. Cuma kan ego doang sih sebenarnya. Tapi lu sebenarnya masih sayang kan? Never mind. Pasti masih sayang dong. Sayang Iya dong. lah. Kan kita kalau sudah berhubungan sama orang lain pasti akan Betul. sayang sama orang itu. Jadi kamu masih sama dia sama sekarang? Masih sih. Masih. Gimana sih maksudnya? Masih Tapi- sih. Apa ini udah balik? Oh, semenjak lu tapi ini dijambret lagi kali di ya? Lu udah ujung balikan tanduk. lagi ya? Apa lu dijambret, Des? Kemarin dijambret, mau dijambret sih. Alhamdulillahnya nggak sampai diambil HP-nya. Di mana? Di mana? Di Semanggi pas pulang kemarin dari JLF guys tuh mau Di dijambret. Jalan Layang Semanggi ya? Ais. Situ mau dijambret terus ya udah alhamdulillahnya nggak sampai keambil HP-nya, cuma agak sedikit Trauma. sedikit sama jadi takut Gojeknya pulang gimana? malam. Terus Gojek atau Grabnya gimana? Dia bilang kenapa nggak bilang dari awal mbak gitu. Ah, kenapa nggak bilang dari awal? Ya saya masih shock, jadi dia nggak tahu kalau HP gue tuh lagi dijambret, dikiranya tuh HP bapaknya ini, HP Gojeknya ini yang mau dijambret. Kok bisa? Gitu. Jadi kalau dia tahu HP gue mau dijambret, dia mau tendang motor itu. Tapi kayak ya menurut tuh gue harus gimana? Gue Tapi- lagi shock gitu. Tapi lu pas itu teriak gak? Enggak kayak nge-freeze. Gitu. Berarti nanti nextnya lu udah tahu nih Des, lu udah punya Kalau mungkin pengalaman nih. iya, ya kalau kan? mungkin tadi HP diambil gue mungkin bakal teriak-teriak lah, bakal jambret Nih, gitu. next Des, ntar lu lewat situ malam-malam cuma lu pegang casing. Coba deh, kalau gitu kita Boleh ya? reka adegan ya. Kamu lagi di motor pegang HP, ini Iya. jambret iya, ya. Oke. Halo jambret Kan ya, lagi Play, gini. coba. Kan gua lagi jauh kan. Terus mau buka aplikasi Gojek nih, set di mana? kan terus motor ninja ya. gitu doang. Gitu
kemarin kayak gitu? Kamu sama teriak juga? Enggak teriak cuma gitu doang. Terus motornya langsung pergi. Langsung pergi, terus dia nengok ke belakang, terus langsung cabut, terus woi gitu kata Gojeknya. Terus aku langsung telepon kamu. Oh, iya. Oh, aku kira kamu Udah tahu abis dijamret ya, masih telepon loh. Kalau di belakang ada komplotannya diambil lagi. Allah, aduh, Desi. Ada bingung, capek banget dah gue. kaget tuh ya, sama kaget. Makin nangis. Akhirnya udah dijamret, masanya telepon loh. Bingung gua. Iya. Bingung Gue gak bisa gue mau ngapain ya. Gue udah bingung nih. Telepon aja orang tidak takutnya kan gue masih syok gitu kenapa-napa. Iya. Itu juga gue teleponnya kan pakai helm jadi gue masukin ke helm. Kalau saran gue ya, lu minggir sebab. Ah, itu the best. Enggak, jadi gue masukin helm nih. Jadi kayak gini teleponnya gue di ujung banget. Enggak denger juga. Sebetulnya gue kira dia lagi jalan, masih nungguin Gojek datang, terus mau dijamret, kirain kayak gitu kemarin. Enggak, jadi Nah, udah naik naik motor, naik kan? motor. Bukan dari Gojek. Itu kayak masih deket deh, belum terlalu jauh. Belum terlalu jauh dari diturunin di Komda itu, tiba-tiba dijamret. Tapi situ nggak ada siapa-siapa ya, cuman motor lu doang ya, sama sepi Gojeknya. banget, sepi banget. Sepi banget, Iya, gak ada jam orang. 12 ya, Di jam jam berapa? 12 itu kan setengah 12 ya. Iya, setengah 12 kita. Keren banget sih. Itu harus hati-hati sih kalau apa, khususnya kalau kita sendirian gitu ya di daerah sana. Tapi kalau cowok pernah dijamret gak sih biasanya? Begal. Di begal Pak kalau cowok Cowok yang ya. jamret ya biasanya. Cowok di begal bukan di jamret. Enggak sih, kali. gua belum pernah. Dilabrak. Belum pernah sih. Belum pernah. Dijamret. Emang ada yang pernah dijamret? Ih, amit Gue sih gak amit. pernah sih. Gak pernah sih, alhamdulillah. Bedanya apa dijamret sama dicuri sama dirampok? Jamret tuh karena kesannya tuh dalam speeding cepat, jambret. Jamret itu bukan yang kayak kalau gue suka musik yang jamret banget gitu loh. Jamet. Oh, jamet. Jamet apa sih katanya apa ya? Atau Apa? Kalau jambret tuh ya pada saat lagi momennya tuh cepet kenceng gitu. Oh. Terus kayak rame gitu. Jambret tuh misalkan lo lagi diem terus langsung dibawa kabur. Iya. Kalau dicuri itu biasanya pelan-pelan. Lu nggak sadar. Udah planning ya. Diem gitu. Planning. Di Iya. planning. Dicopet. Planning. Sama copet Sama juga. jambret tapi mah copet. Copet Orangnya. Jambret itu si kejadiannya. ya, tapi kalau jambret. Dicopet ya itu jadi kejadiannya. Jarang gak sih ya orang dicopet? Copet. Nah, itu orangnya. Kalau Copet dicopet- menjamret. Copet menjamret. Ya pokoknya Capek banget itulah apaan sih? istilahnya. Ngomong apa sih? Maling tuh Maling curi. orangnya juga. Maling itu yang biasa kita makan itu loh. Maling. Iya. Yang maling. suka kan? Ya Rafli suka banget ya. Desi juga suka itu maling. The best. Jadi Tapi ini pertama kali, Des. Lu pertama kali ya? Oh, pertama kali seumur hidup enggak pernah. Jangan pernah terulang lagi ya. Lu Jangan, jangan. amit-amit Berarti ya lu Allah. Dan amit. next time lu naik motor jangan pakai Naik HP. HP. Jangan apalagi kayak gini deh, Des. Naik Vespa gitu. Nah, itu mah bukan gua, kenapa dia dijamret itu bodo amat. Oh iya, nggak mungkin jabret juga sih kan rame ya. Ada Iya. pampres Pas kan? pampres. Ada pas pampres Emang juga depan kan? pampres ya? Asik. Asik, ngeri banget Desi jagain Jom. pas Tapi pampres. kemarin respon cowok kamu gimana pas kamu di Ah, responnya cuma ya nggak penting sih. Jadi itu yang buat kesel. Nggak penting kenapa? Kayak tanya dong, tapi nggak apa-apa kan, lagi oke atau apa gitu. Emang iya enggak? Enggak. Nih, Tuh, ngomong cowok-cowok gimana? kenapa Dia sih dia kurang nggak peka? ngajakin call atau kayak Enggak, ngajak enggak. perhatiin datang ke Enggak. rumah apa segala. Tapi gua nggak bisa ngejudge ya. Mungkin di sebelumnya dia ada masih rasa kesel. Iya gitu. Karena Emosi sebelumnya sama Desi kan berantem. gue juga nggak tahu nih Desi ada masalahnya seperti apa. Jadi menurut gua kita nggak Tapi- bisa kita no ngejudge. judgment Tapi zone. gue gak setuju sih kayak gitu. Karena Iya. ini menyangkut nyawa Keselamatan juga weh, loh. keselamatan. Udah lu mah nggak jemput, lu nggak bisa jemput atau lu nggak bisa nggak jemput, terus lu nggak ada simpati Betul, juga betul, ngelihat ya. pasangan Iya, Tapi kayak sih- sekesel-kesel apapun kalau lu denger pasangan lu kenapa-kenapa Iya, lu pasti benar. khawatir banget Kalau gak kayak sih? pasangan ke rumah sakit kita mau kesel apapun juga pasti kan jengukin Iya, dia pasti gitu. yang kan. Menurut gue dia pasti khawatir, tapi gue nggak bisa Nggak ngejudge dari sisi gue ditunjukkan. menyalahkan cowoknya karena gue nggak tahu historinya gimana. Gue nggak bisa asal judge kayak lo pada Gimana Val? Kalau kamu gimana? Pernah nggak tuh Apa? kayak misalkan apalagi berantem sama cowok, terus siapa yang ngalah duluan biasanya kalau kayak gitu? Kalau ngalah sih most of the time dia sih. Ah. Tapi itu karena dia salah. Tuh. Dia Dia salah minta itu karena maaf. dia Gak ada salah kopi ya? atau karena lu terlalu Momen. itu juga nih. Anjay.
woman. Karena dia salah. Tapi kalau gue salah ya gue minta maaf. Tapi pernah cewek salah? Pernah. Tadi Gue pernah katanya bikin benar, salah. Gue kayaknya pernah selalu bikin benar. salah. Gimana? Enggak, gue juga bikin salah. Kalau gue bikin salah gue Berarti minta cewek maaf. nggak selalu benar kayak tadi lu bilang di awal. Nggak jadi Kan berarti. gue tadi bilangnya, gue bilangnya apa ya? Boleh dicek di awal nanti. Tapi kalau misalkan cewek salah ya kadang-kadang mereka tuh mau muter balik ini karena oh gua salah gini karena lu dulu yang mancing gua. Jadi balik lagi cowoknya salah gitu loh. Nggak tahu lah. Gimana? Apa-apa kan namanya ada problem terus ketemu, bener nggak Fli? Ada apa sih? Kalau ada problem lu harus ketemu, Will. Kalau gue sih ketemu hampir tiap hari sih. Tapi cewek suka play victim. Bukannya cowok ya Apa? yang play victim. Ah, kenapa tuh, Pak? Cowok suka gaslighting. Gaslighting. Kalau cewek salah, Apa, Pak? kalau cewek salah pasti nyalain cowoknya. Kalau cewek salah pasti nyalahin cowoknya. Ah iya sih. Itu biasa. namanya gaslighting gak sih? Iya, sih. gaslighting, Itu defensif. karena kadang kita gengs. Kita apa sih? Nah, Gue gengsi. Tapi kadang-kadang ya kalau gue belajar ya, kalau gue ya, gue tuh sebenarnya susah minta maaf gitu loh. Kayak susah gitu karena kenapa ya? Nggak tahu kayak gengsi juga mungkin ya. Tapi gue realize kalaupun salahnya ceweknya, terus gue minta maaf dulu, gue ngalah ya, gue minta maaf dulu, pasti dia juga minta maaf. Iya. Bener sih. Jadi intinya minta maaf aja gak sih? Iya minta maaf tapi aja. maksud gua ya mau sampai kapan kayak gitu, Bro? Asik. Oke nih pembahasan bisa lama nih. Pembahasan bisa lama nih. Aduh. Benar. Ya mau sama kapan nama gitu ya. Nih, kalau menurut lu pada belajar ya, bareng sih kita sih. menurut lu pada ya, yang boleh membuat keputusan itu siapa? Cowok atau cewek atau dua-duanya? Dua-duanya. Kenapa? Dari lu kenapa dua-duanya? Ya tergantung ya, maksudnya keputusan soal apa gitu. Tapi kalau Ya, misalkan keputusan anything, yang apapun. besar, ya menurut gue harus kesepakatan keduanya gak sih? Kalau dua-duanya nggak sepakat? Ya, ngikutin siapa? Ya diskusi terus saya Ya sampai gak sepakat. Misalkan masalah rumah dah, gue mau di Apa? Depok, misalkan dia mau di BSD atau dia mau di Jakarta Timur, dia mau di Lampung. Itu nggak ketemu-temu tuh, maunya gitu terus. Ya, kompromi lah. Ketemu di Dari tengah. tengahnya, di Tinggalnya tengah. Jakarta Barat. Ya, duitnya kagak ada. Gimana nih caranya, Bro? iya, pasti cari titik tengahnya gak sih? Kalau lu, Des? Cowok sih. Apa jadi cowok apa nih? Cowok salah atau ngikutin Bukan cowok? ngikutin cowok. Kalau cewek itu ngarahin aja baiknya kayak gini. Tapi kalau dia mau yang ngambil keputusan di sini ya udah kita ngikut. Why? Start Satu with why, satu why. Karena hubungan itu yang mimpin laki-laki. Wih. Laki-laki itu I like this, baby. Sebelah lu nggak suka nih, sebelah lu nggak suka nih dia nih. Ah, Ini nggak gender apa-apa. equality nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Iya, karena hubungan itu laki-laki harus lebih dominan, harus yang memimpin, harus yang ngambil keputusan. Kita ngarahin aja baik buruknya. Kita kan perempuan kan pakainya perasaan ya, pakai intuisi. Kita tuh biasanya apa yang kita rasain, apa yang kita feeling kita tuh benar gitu. Kita kasih tahu aja, kita kasih pilihan aja. Begini baiknya begini, yang ini baiknya begini. Tapi balik lagi keputusan di dia gitu. Konsekuensinya ya dari si laki-lakinya. Aslinya, kalau aslinya Kayak gitu. Gue kayak gitu. Gue nggak maksain kalau dia bilang jangan nonton di PIM karena macet bla bla bla. Walaupun gue maunya di PIM. Kita nggak ketemu jalan tengah. Ya udah dia mau di One Bear Park, gue ikut di One Bear Park gitu. Karena alasan dia make sense, karena kalau misalnya ke PIM lama belum cari parkiran, mallnya penuh, bener. Betul. Ya udah kalau itu make sense dan bener dan gak merepotkan kita, nggak buat kita capek, ya udah kita ngikut. bisa main top golf sebelahnya kan? Iya, Ah, tetap iya, golf iya, gitu. iya. Jadi kalau emang ada kompromi lebih baik kita ngikutin keputusan laki-laki. Itu karena laki-laki butuh dihargain sih sebenarnya. Jadi kalau mau hubungan lama dan awet sebenarnya kuncinya menghargai, saling menghargai gitu. Respect each other. Wise words from Desi lah itu keren. Well played. Tapi gue setuju sih. Tadi lu bilang kan laki-laki perlu dihargain kan. Gue butuh kayak apa ya? Bukan gue nyari seek validation, tapi gue butuh di appreciate gitu sama cewek gue. Promotion. And bentuk appreciate ya dengan cara ya dia juga kalau gue udah di saat apa ya dia nggak ngebantah gitu kan. Yeah. Apalagi depan orang. Kalau depan orang tuh gimana coba? Asli. Kita udah make decision A gitu, itu cewek bilang enggak kayak gitu deh kayaknya. Asli. Itu udah malu banget tuh sebagai cowok sih. Asli. Iya. Asli. Harga diri kita tuh jadinya tuh kayak hancur gitu loh depan Asli. cewek. Karena kita jadi kesannya kayak kurang manly gitu kan. Asli, betul. Tapi kalau nggak di depan orang boleh.
Maksudnya Ya kan diskusi bareng iya, kan. diskusi dulu It's okay. kan, Kalau harus. mau berantem ya berantem di belakang, jangan di depan orang dong. Kan gak enak ya. Tuh. Kalau Debat di belakang. kalau menurut gue sih mengenai decision sih apa ya, kalau dari my personal experience based on jenis decision itu tergantung tentang apa ya. Kalau hal-hal yang major yang berhubungan dengan keluarga gitu ya. Terus mungkin tentang ya apapun ya, tentang keuangan, ya, tentang keluarga. pekerjaan gitu. Menurut gua final decisionnya tetap harus ada di laki-laki. Final decision. Ya tapi ya diskusi kan bisa kan. Final decision tetap laki-laki. Tapi kalau mengenai hal-hal yang mungkin lebih ke arah apa ya kategori-kategori lain lah yang lebih minor, mungkin itu tetap di perempuan ataupun bisa di laki-laki, terserah gitu. Karena kalau di agama gua kan diajarin gitu. Kalau udah married kan yang penting ya final decision dari laki-laki. Tapi gue punya pertanyaan ya. Gimana kalau misalkan laki-lakinya tuh tipikal yang nggak bisa Pasif. mengambil keputusan gitu? Jadi lu yang lebih dominan. Kalau Alpha misalkan woman, iya, alpha kalau woman. misalkan di dalam case kayak gitu lah, misalkan lu sebagai laki-laki cuman kayak maksudnya ada laki-laki yang kayak Bebas. iya terserah lu ikutin ceweknya aja kayak gitu Ya gimana? menurut gue nggak salah juga sih. Ya itu decision dia memberikan Si cewek untuk Tapi si cewek maksudnya sampai memberi kayak keputusan. di titik dimana misalkan ceweknya sampai yang kayak aduh lu tolonglah kayak tolonglah bikin keputusan sebagai laki-laki gitu loh, lu harus lead the relationship kayak gitu. Kasih arahan. Ini kan ada A, ada pilihan B gitu kan. Yang kalau menurut gue sih bagusan A karena ini. Kalau B ya Kamu ini. gimana gitu kan. Menurut kamu gimana? Tuh. Jadi jangan kita yang mengatasnamakan dia dan kita membuat keputusan, tapi kita membantu dia mencari solusi. Ya membantu dia membuat keputusan. Mungkin itu butuh waktu sih. Ya, Tapi ya itu kan bagi dia mungkin masa pembelajaran juga gitu ya. Proses lah. Kayaknya itu juga faktor bercermin dari keluarganya juga nggak sih? Tapi gue sering lihat ya kalau couple yang dua-duanya dominan, laki-laki dominan, perempuannya juga dominan, dua-duanya juga ekstrovert parah, terus dua-duanya juga belum tentu cocok juga sebetulnya. Iya, kalau sama personality. Iya kalau sama gitu, tapi ya sebetulnya bukan berarti nggak bisa ya, tergantung mereka tuh bisa saling mengalah dan ceweknya juga tahu nggak, misalkan laki-laki itu tetap final decision maker gitu, kan tetap harus ada kesepakatan di awal kan. Bener nggak Fli? Bener nggak nih? benar. Bener nggak? Rafli ini kayaknya alpha banget ya. Alpha Industries nih. Tapi mau dominan atau enggak si cowoknya tetap kunci hubungan tuh di cowok. Kalau cowok udah nggak mau ya nggak bakal lanjut hubungannya. Iya sih, bener sih. Kita walaupun kita bilang kita mau putus, kita nggak mau 1000 kali putus, kalau dibujuk tetap pasti bakal mau. Pasti baik lagi Oh gitu? perempuan. Hah, seriusan nih? Iya kita gampang ngomong putus, tapi kalau diiyain kita Cewek nangis. tuh gampang dibujuk. Gampang dibujuk cewek itu. Walaupun kita marah-marahnya, diselingkuhin, bahkan even diselingkuhin ya, kalau cewek itu nggak berprinsip, dibaikin juga ya udah nggak apa-apa. Tapi butuh waktu kan? Bukan butuh waktu, akan dibahas umur hidup paling itu. Iya. Kalau bisa Minusnya. tahan aja kali ya. Minusnya gitu. Minusnya akan dibahas umur hidup aja udah. Gitu. Berarti nggak gampang juga ya relationships ya, dinamika cowok-cowok sama laki-laki tuh cowok-cowok sama laki-laki lagi. Perempuan sama cewek. Berapa nama cewek? Pria sama guys. Anjay. Ya tapi cowok-cewek tuh kadang-kadang nggak segampang itu ya. Betul. Tak segam. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, kurang lebih gitu ya guys ya. Jadi kesimpulan apa nih kita kesimpulan hari ini? Cowok Apa ya vs kesimpulannya? cewek, cowok menang gitu. Enggak lah, equal. Equal. Tumben lu main bisa, tumben ada nih. closing statement Lu kan main nih mungkin dewasa nih. dari seorang Valen gitu kan. Oke, iya. Apa Based pesan on your experience working with guys, being in the relationship with guys, gimana? Berarti sebagai cewek dong. Yes. Kalau menurut gue ya kita pinter-pinternya aja sih ngelihat kita Peluang. harus nge-treat cowoknya kayak gimana. Ya nggak sih? Kadang ada cowok yang pengen ceweknya nurut, kadang juga cowok yang pengen ceweknya aktif gitu. Jadi kalau Aktif misalkan apa nih maksudnya? Ini di relationship maksudnya. di Apa di iya di pekerjaan apa di relationship kan? Apa di mana? Ya total overall lah ya. Oh ya overall iya ya nggak sih? Ya, Lihat dulu misalnya kalau misalnya cowoknya pengen ceweknya lebih aktif, maksudnya lebih kayak banyak kasih pendapat kayak gitu, ya udah kita ikutin gitu. Des, gimana Des? Komen kamu Des. Apa? Closing statement. Closing statement apa ya?
Kita harus bisa beradaptasi di situasi apapun, mau kerja sama cewek, mau kerja sama cowok, punya hubungan sama cewek ataupun punya hubungan sama cowok. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Lo Respect. Kata one word. Singkat jelas Selesai ya? respect. Teng 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 teng. Respect Singkat ya? jelas respect. Respect. Lovely. Oke, maksudnya gimana nih respect? Ya, respect Jadi aja. saling merespek ya, Saling respect mutual aja. respect ya. Mutual respect aja. Itu yang paling penting ya kalau dalam hubungan kerja ataupun hubungan relationship yang penting ada mutual respect. Itu harusnya menjadi dasar fondasi yang kuat gitu ya. Betul. Sama satu agama sih kalau relationship kayaknya. Beda agama. Kalau dari gua yang penting mungkin harus banyak mencari apa ya namanya ya ini apa dosis apa nih titik temu kan. titik temu ya kan jadi kalau kita di pekerjaan ataupun di relationship kan harus banyak berkompromi, saling mengalah juga gitu kan. Bukan berarti kalau kita tuh sebagai cowok atau sebagai ya cewek tuh harus selalu benar gitu kan. Kalau memang ada opinion dari other people yang lebih benar ya kenapa enggak kita juga ikutin yang itu gitu. Ya sama lah mutual respect ya, berarti kan kita mutual respect, ada bisa beradaptasi sama kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita gitu kan guys. Keren. Oke, thank you semuanya buat nonton podcast Toxic kali ini. Kalau memang interested atau ada yang mungkin kira-kira punya pendapat lain yang gak setuju sama kita, boleh komen di bawah. And we'll see you guys next time. BTW kita ini last toxic nih. Last Toxic ya? Iya. Jadi abis ini toxic beneran nih kayak ini. Jadi nanti akan ada apa? Jasmine toxicnya nanti Toxic, tetap toxic, tapi mungkin kita bakal tayangnya di Instagram TikTok gitu kita ya. guys. Instagram Reels, TikTok Betul, kayak di gitu Reels, ya. di TikTok. Jadi follow dulu. Follow dulu ting. Follow dulu Action Club. Action Club. Ya, and don't forget to like, comment, and subscribe. Dah. Oke, see you guys. Toxic. Talking asik tanpa toxic.